Kalau misalkan somasi 1, 2, 3 ini tidak berhasil, langkah apa yang akan Abah tempuh? Kalau misalkan somasi 1 tidak dibalas, ya tentunya ke somasi 2 atau bukti-bukti yang ada bisa kita siapkan sebagai dasar. Mungkin saja kita melakukan LP terhadap orang-orang yang sangat berperan di situ, dugaan-dugaan yang sudah kita teliti di situ pidananya, termasuk PMH-nya. Begitu, Pak. Poltekkes itu kan isinya banyak dokter, jadi seharusnya kan tahu hukum gitu loh. Nah, dia harusnya tahu ketika persoalan itu sudah diserahkan ke pengacara, maka sudah tidak boleh lagi ada komunikasi dengan klien. Iya. Betul. Iya, harus dengan pengacara gitu loh. Tapi ini kenapa Poltekkes ngotot gitu kan, tetap pengen berkomunikasinya langsung dengan klien. Ini kan sebetulnya bisa masuk kepada penghinaan profesi lawyer gitu loh. Betul. Nggak menghargai pengacara. Tapi sebetulnya itu juga wujud dari ketakutan mereka. Posisinya itu menunjukkan bahwa mereka merasa salah, sehingga pengen beres-beres gitu loh tanpa banyak orang tahu. Nyala abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Mamang Bibi Sadayana, jamaah Macan Keadilan Indonesia berani mengaum atas ketidakadilan. Wow, ya. Nah, di malam hari ini rencananya Mang Sejo ingin menghubungi kuasa hukum Neng Isma ya, yaitu Abah Lawyer, terkait perkembangan terkini yang menangani kasus Isma Mustika, mahasiswi Poltekkes Banten yang dituduh mencuri 50.000 tanpa dasar hukum yang jelas, gitu ya. Nah, ini Abah Lawyer sudah bisa bergabung nih. Kita langsung saja wawancarai beliau. Tinggal diterima nih, bentar ya. Tanya ke Abah Lawyer perkembangan kasus terkini, karena Mang Sejo ini hari ini sedang berada di Jakarta ya. Nah, Itu yang lain ya? Temen yang lain. Oke. Siapa? Halo, selamat malam Abah. Selamat malam. Selamat malam. Panggil. Nanti saya panggil dulu ya. Ya semoga aja bisa memantau video ini agar kemudian bisa bergabung dan nimbrung ya bersama kita, karena sama-sama kuasa hukum dari Isma Mustika. Coba bentar ya, Raden Elang. Ya semoga aja bisa nimbrung bergabung untuk malam hari ini kita live streaming. Bagaimana keadaan Abah di Serang ini yang tidak balik ke Jakarta karena fokus untuk menangani klien Abah ini, Isma ini? Alhamdulillah, Salesma. Sehat Abah ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, saya masih menunggu perkembangan sesuai dengan yang kita sampaikan di dalam somasi, yaitu salah 3 kali 24 jam untuk direspon. Berarti ini hari Gitu. Senin, Selasa, Rebo. Berarti besok terakhir, Bah ya? Hari ini terakhir berarti, Bah? Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Untuk menanggapi dari somasi yang kita layangkan nih, Bah ya? Ya. Tapi apakah untuk saat ini mereka memiliki iktikat baik kepada Abah, menghubungi Abah gitu untuk ya agar win-win solution gitu? Ada nggak, Bah? Jadi kan sesuai dengan kebiasaan ya, kelaziman bahwa kalau kita berkirim surat ya tentunya harus dibalas dengan surat, atau dia tidak membalas gitu, bukan malah merespon dan membalas di tempat lain. Maksudnya Bahkan gimana? malah Di menyuruh. tempat lain tuh gimana? Jadi begini,
sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh klien kita Isma bahwa kita sudah punya hak untuk mendampingi beliau sebagai klien kita, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, membela klien kita untuk Nah, ini ada mencari Kang Ucu, keadilan. ada Kang Ucu gabung nih. Kang Ucu gabung. Ucu, Oh, boleh Kang Ucu. Oh, ya, Kang Kang Ucu Ucu, ya. boleh Ya. ikut. Ya. Boleh ikut nimbrung Kang Kang Ucu. Ucu. Ya. Boleh. Dalam hari ini kita podcast terkait perkembangan kronologi kasus Isma setelah kita layangkan somasi 1 ya terhadap Poltekkes Banten dan RS Kartini Rangkas Bitung. Ya. Untuk perkembangan Gitu. yang unik apa Bah ini dari kedua belah pihak ini Bah? Jadi yang unik Nah nih kamu itu bahwa bisa gabung nih. Ya. Kita berkirim surat ke dua tempat Ya. ke Poltekkes dan ke sekolah ya. Sekolah. Ya. Ke Kementerian Kesehatan ya. Ya. Kementerian ya. Di Provinsi Banten. Nah, tapi ada seharusnya lazimnya ketika kita berkirim surat tentunya direspon dengan surat ya. Kang Ucu. Sehat Kang Ucu. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sebetulnya sebetulnya ini pemantik dari isu ini tulisannya ini nih beliau nih. Bang Ucu nih, tulisannya beliau di Facebooknya. Gitu. Ramai jadi, ini. Ya. Beliau jadi sampai kita ikut dan dikasih kuasa ya. Nah, balik lagi ke tadi ya. Balik lagi ke surat tadi Kang Ucu. Saya bicara dulu ya Kang Ucu ya. Ya. Saya cerita dulu ya. Ya. Jadi sesuai kelaziman bahwa kita kirim surat ke dua tempat. Harapan kita sih direspon dengan dibalas suratnya, apapun isinya, ya kan? Isinya atau misalkan hanya 1 kata, 2 bait, 4 bait, ya kan? I miss you, isinya bisa aja kan? Tapi ternyata saya mendapat kabar dari klien, ya kan? Dia sudah beberapa kali coba dihubungi oleh pihak-pihak yang mengaku dari Poltekkes ya kan, mengaku ada beberapa, nggak saya sebutkan orangnya, bahkan malah ada katanya melalui security ya kan, melalui security ke saudaranya, beliau ingin menemui klien kita. Nah, sudah menjadi hak kita ya kan untuk mendampingi, melindungi klien kita. Bagaimana misalkan ada hal-hal yang menurut kita tidak akan imbang dan mungkin bisa saja klien kita dipengaruhi dan lain-lain. Itu hak kita untuk bersuujon seperti itu, penjaga, ya kan? Jadi aneh gitu. Seharusnya mereka itu membalas surat kita, apapun isinya. Begitu Kang Ucu ya? Ya, betul. Elang udah ini Ceng, elang coba dicek supaya ramai. Elang Mulyana. Udah Ceng, buruan. Elang. Ya udah, lanjut. Ya. Lanjut, Ceng. Seju. Nggak ada suaranya. Waduh. Sorry. Suara. Oke. Jadi gini kan, untuk saat ini klien Abah Lawir ini kan belum pulih nih nama baiknya kan di publik, baik di kampus, di rumah sakit tersebut gitu. Tentu, nah gimana nih caranya biar klien Abah ini pulih kembali gitu, Bah? Kan di dalam surat itu sudah jelas kita tuangkan ya apa saja
yang diinginkan oleh klien kita. Nah, semua sudah dituangkan di situ. Tinggal dijawab dengan baik, apa yang oke, apa yang disanggupi, ya kan? Mana yang tidak disanggupi. Toh kita tidak minta aneh, ya kan? Kita hanya ingin membersihkan nama baik klien kita. Sudah didapatkan adalah saya sebut bisa pengusiran saat dia ikut tes, apa itu namanya, tes kompetensi, padahal dia sudah punya kartu, apa namanya, ada ID-nya untuk masuk, itu udah boleh, ya kan, ketika dia itu kemudian dengan alasan bahwa dia sudah dikeluarkan dari sekolah katanya. Begitu. Selain tentunya cibiran-cibiran dan hal-hal negatif dari teman-temannya di sekolah gitu loh. Silakan tuh Kang Ucu tuh disapa. Satu lagi pertanyaan saya ya, sebelum nanti ke Kang Ucu. Kalau misalkan somasi 1, 2, 3 ini tidak berhasil, langkah apa yang akan Abah tempuh? Ya kan baru ke 1. Kita bisa 2. Kemudian ini kan goodwill dari kita ya. Goodwill itu adalah niat baik, keinginan baik, cara yang baik untuk berbicara secara baik ya kan, melalui mekanisme yang ada. Kita hanya bertanya, menegur, hal-hal yang menurut kita menyalahi, menurut kita ketika kita komparasi ke undang-undang, baik itu pidana maupun perdata, ada di situ dugaan-dugaan, baik itu PMH atau cenderung fitnah juga ada, begitu ya. Sehingga yang kita minta memang beberapa poin sudah disampaikan. Kalau misalkan somasi 1 tidak dibalas, ya tentunya ke somasi 2 atau bukti-bukti yang ada bisa kita siapkan sebagai dasar. Mungkin saja kita melakukan LP terhadap orang-orang yang sangat berperan di situ, dugaan-dugaan yang sudah kita teliti di situ pidananya, termasuk PMH-nya. Begitu, Pak. Ya. Oh, baik, menarik. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Kang Ucu nih, sebagai jurnalis senior nih di Banten nih, yang awalnya menggegerkan Isma ini kan, sehingga keluar nih Justice for Isma gitu kan. Yeah. Nah Kang Ucu, saya juga ingin bertanya nih ke Kang Ucu nih, setelah mulai kita viralkan dan Isma memberikan kuasa ke Abah Lawyer dan Macan Keadilan Indonesia, nah apakah ada klarifikasi dari jurnalis Banten gitu ke kedua belah pihak itu, RS Kartini dan Poltekkes Banten? Ada nggak Kang Ucu komunikasi dengan jurnalis? Kalau saya sih kan memang tidak di situ ya, tidak di situ. Tapi teman-teman sudah berusaha untuk mendapatkan klarifikasi dari Poltekkes Banten maupun Rumah Sakit Kartini. Tapi mereka masih arogan, tidak memberikan klarifikasi, tidak memberikan jawaban apapun. Bahkan cepat juga kan itu kelompoknya Arwan kalau tidak salah langsung mendatangi ke sana, juga kan tidak mendapatkan jawaban. Tidak mendapatkan. Nah ini kalau kalau menurut saya sih ini bentuk arogansi dari RS Kartini sendiri dan terutama Poltekkes gitu loh. Apalagi menurut saya Poltekkes sudah tidak menghormati profesi pengacara. Padahal dia dokter loh. Iya, dia padahal dokter kan. Nah, Poltekkes itu kan isinya banyak dokter. Jadi seharusnya kan tahu hukum gitu loh. Nah, dia harusnya tahu ketika persoalan itu sudah diserahkan ke pengacara, maka sudah tidak boleh lagi ada komunikasi dengan klien. Iya.
Betul. Iya, harus dengan pengacara gitu Iya. loh. Tapi ini kenapa Poltekkes ngotot gitu kan, tetap pengen berkomunikasinya langsung dengan klien. Ini kan sebetulnya bisa masuk kepada penghinaan profesi lawyer gitu loh, Betul. nggak menghargai pengacara. Tapi sebetulnya itu juga wujud dari ketakutan mereka. Posisinya itu menunjukkan bahwa mereka merasa salah, sehingga pengen beres-beres gitu loh tanpa banyak orang tahu. Tanpa pengacara tahu, beres aja. Ini bakal jadi headline menarik nih Kang Ucu nih, karena dari pihak Poltekkes ya Bah ya, mengutus security-nya untuk mendatangi rumah Isma setelah somasi ini dilayangkan. Ini gimana nih Betul. perspektif jurnalis ini, bisa dikemas menarik nih? By phone Ya, ke saudara ini. Hah? Ya kalau menurut saya ya, walaupun agak melenceng dari definisinya, ini sudah bentuk intimidasi, tapi bukan fisik ataupun menakut-nakuti. Tapi kan Isma ini kan punya traumatik dengan Poltekkes. Poltekkes seharusnya sadar kalau dia berkomunikasi dengan Isma kan posisinya berat sebelah. Berarti kan Ya. Isma dalam posisi ketakutan kalau didatangi Poltekkes. Traumatik, dia anak kecil gitu loh. Harus berhadapan dengan dokter, saya rasa semua masyarakat gitu. Ketika berhadapan dengan yang lebih di atasnya pasti takut. Nah, dengan cara terus memaksa, ini kan melakukan penekanan. Menekan Isma gitu. Sadam. Ya, artinya menurut saya ini sudah masuk kategori intimidasi. Apalagi dengan iming-iming kan. Ada berita baik lah, inilah. Lah, Iya. padahal kan mereka dokter gitu loh. Udah ngerti ini ada di pengacara, sudah dikuasakan ke pengacara gitu loh. Kenapa nggak berani kontak ke pengacara? Apakah kalau kontak ke pengacara mereka takut kalah argumen hukum? Iya. Jadi lebih baik kontaknya ke Isma, yang mungkin dianggapnya lah Isma tahu apa sih soal hukum Iya. kan gitu. Betul. Gitu. Karena kan dalam Jadi keterangan betul. Dari orang tuanya kan udah menempuh dari Januari sampai April tidak menghasilkan apa-apa ya. Pada Betul, akhirnya betul. menguasakan ke Abah Lawyer disomasi. Nah, nanti kita juga ingin mendapatkan informasi dari Abah Lawyer nih. Nah, Apa sih tuntutan yang diinginkan oleh Isma ini? Gitu. Sebetulnya sudah kita tuangkan ya lewat surat somasi kita, baik ke apa itu namanya kampus Kartini itu, Poltekkes ya, sama dengan Kementerian Kesehatan Banten. Salah satunya sebetulnya yang utama adalah hanya ingin kebenaran, ya kan? Kebenaran dan keadilan. Kebenarannya adalah bahwa jika memang Isma ini ada bukti-bukti ditemukan telah mencuri, telah menyolong yang bukan haknya Rp50.000 yang sudah diganti sebetulnya, ya tunjukkan, ya kan, tunjukkan, bukan malah melakukan justifikasi, memponis orang yang sampai saat ini tidak pernah diadili, ya kan, yang tidak pernah dikatakan terbukti bersalah begitu. Iya. Jadi seperti itu malah imbasnya, efeknya yang sudah terasa duluan, ya kan. Salah satunya adalah pengusiran dia dari ujian kompetensi, kemudian saat dia mau masuk kuliah tidak boleh. Itu kan ada. Kemudian pemaksaan dia untuk menandatangani mungkin pernyataan bahwa dia mengambil uang. Nah, itu kan begitu. Bahkan kita malah sudah counter itu, Isma sudah membuat pernyataan juga, mencabut pernyataan itu karena sudah dalam tekanan, gitu kan. Jadi itu sebetulnya nih, Isma hanya ingin keadilan itu, bahwa kalau memang iya oke, silahkan. Kalau nggak ada ya tunjukkan, minta maaf dengan fair. Toh bukan minta apa-apa. Bukan minta jabatanmu, minta keadilan, silakan minta maaf lewat media nasional, lokal, ya kan. Terus kan dia sudah sekolah di situ, sudah semester akhir, tentunya, dan dia tidak sedikit mengeluarkan uang
orang tuanya itu dengan susah payah dia membiayai dia sampai puluhan juta di situ, apa begitu saja dia dilempar keluar? Bagaimana kalau terjadi itu kepada anakmu, ya kan? Yes. Bagaimana kepada saudaramu, ya kan? Itu. Ya. Jadi janganlah begitu. Kalaupun misalkan terbukti mengambil uang itu bukan begitu solusinya. Itu jadi keadilan itu kalau memang terbukti silahkan ditunjukkan kepada keluarga, kepada siapa, mungkin penggantian. Kalau memang harus bertanggung jawab hukum, misalkan kita pertanggungjawabkan secara hukum, misalkan, ya kan. Tapi ini kan tidak benar. Justifikasi sudah keluar. Nama jelek sudah, orang tua sudah tekanan, melamun, semuanya sudah psikis ya, mereka udah. Bahkan katanya kalau misalkan dia mau kembali, silahkan dengan syarat apa namanya, bawa surat keterangan psikotes, apa benar? Psikolog, ya kan? Iya. Ini kan sinting ini kan, itu. Siapa yang harus psikotes sebetulnya kan? Yang nuduh mungkin. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Dia boleh sekolah di situ asal ada permintaan maaf, ada klarifikasi. Nah, kalau tidak ada itu, semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau memang ada yang sudah fitnah, ada undang-undangnya kok, ada pasalnya, ada kok tempatnya. Kita bisa ke Polres, ke Polda, ya kan? Nah, itu PMH-nya ada, ya kan? Sekolahnya, dan kalau dia memang karyawan atau staf di situ ya pertanggungjawabannya direktur. Itu ada aturannya semua. Jadi kalau misalkan dia siapa namanya Isma tidak nyaman di situ, pindahlah tempat lain, fasilitasi. Gitu loh. Begitu Kang Ucu. Oh, ini berarti kan kuasa hukum Isma ini sudah siap mencadangkan upaya hukumnya selanjutnya ya, setelah somasi ini. Ya, saya ingin bertanya lagi ke Kang Ucu nih. Kang Ucu, dalam sejarah jurnalis di Banten nih, apakah ada kasus serupa nih yang seperti ini nih, Kang Ucu? Mahasiswa yang kayak gini nih. Ya, kalau masalah pencurian anak-anak itu banyak terjadi. Oke. Baik di SMP, SD, SMA. Tapi kan penyelesaiannya ini yang baru kali ini kayak seperti ini gitu loh. Penyelesaiannya ini yang baru terjadi seumur saya hidup malah. Bukan cuma persoalan di Banten, tapi seumur saya hidup baru kali ini saya menemukan penyelesaian dengan cara menghakimi tanpa ada pembelaan dari korban. Menghakimi dari yang dituduh pelaku. Banyak kasus di sekolah itu tentang pencurian anak-anak. Tapi kan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak membuat anak itu harus dipindahkan. Gitu kan? Terbukti atau tidak terbukti, persoalannya kan ini masih dalam lingkup anak-anak. Walaupun sebetulnya mahasiswa tidak masuk kategori anak-anak. Tapi dalam lingkup sekolah dia masih anak-anak. Kan tidak harus langsung divonis bikin pernyataan seperti orang dewasa. Ini kan ada yang aneh dengan Poltekkes. Ya, jadi gini, Kang Ucu, siapa namanya, Ceng. Ya. Kami, saya dan teman-teman juga dan Aceng juga bahwa kita mewawancarai Isma ya, mewawancarai ibunya, Ismanya, bapaknya, temannya, tentang keseharian, tentang background, ya kan? Dia siapa? Dia seorang santri, ya kan? Santriwati, terus tentang ekonomi, ya kan? Apakah ada kira-kira yang menunjang ke situ, ya kan? Dia mencuri. Kita sudah cek, karena standar kita untuk membela orang itu kan harus berbicara dari hati ke hati tentang sebuah kejujuran, kebenaran, ya kan? Kita cek. Tidak ada yang menunjang ke situ, secara psikologis, secara apapun, tidak ada. Dia jajan, oke. Orangnya tidak macam-macam. Ya, kalau misalkan dia klepto, tidak pernah ada dia curi apa, tidak pernah ada kehilangan. Malah ada dalam waktu yang hampir bersamaan katanya ada orang yang di situ juga mencuri 3 juta atau berapa totalnya, malah tidak ada tindakan apa-apa katanya. Ya, itu saya dengar ya. Ya, tapi itu nggak tahu kebenarannya, tapi katanya seperti itu. Itu Kang Ucu. Jadi memang mengagetkan juga dan aneh. Dan anehnya nih ngeyel gitu loh. Pihak apa sih yang mereka pertahankan, ya kan? Dengan kita fair aja. Kalau memang salah,
telanjur atau apa, bicara saja, ya kan? Atau salah paham, miskomunikasi, mending ngomong aja dengan kita baik-baik, ya kan? Gitu Kalau loh. selain case-nya Isma ini, Kang Uco, apakah pernah ada kronologi kasus juga dari RS Kartini dan Poltekkes Banten yang sempat hits gitu? Rasanya nggak ada deh kalau soal pencurian mah. Oh, Rasanya sih tapi nggak kalau ada deh. Kalau soal yang lain ada? kalau RS Cicilan, Kartini, cicilan. ya kalau yang lain sih kayaknya ada lah. Saya nggak mengamati sih soal RS Kartini ya. Gitu loh. Karena RS Kartini juga bukan rumah sakit yang demikian hebat kok. Biasa-biasa aja. Gitu loh. Cuman masalahnya ini adalah bagaimana kelihat kerjasamanya antara RS Kartini dengan Poltekkes Banten. Poltekkes. Iya, ini kan aneh gitu loh. Seharusnya persoalan itu kan cukup berhenti di RS Kartini atau bagaimana? Kok ini saling nutupin antara RS Kartini dengan Poltekkes Banten, kan tanda tanya. Poltekkes Banten tidak melindungi anaknya sendiri, yaitu mahasiswanya yang kerja di sana. Malah seolah-olah menunggu anaknya itu salah langsung dihabisi. Ini kan lucu. Ya kan, kalau bicara bahwa Poltekkes Banten itu sebuah keluarga, mahasiswanya adalah anak-anaknya. Dia dititipkan magang di orang lain, yaitu di RS Kartini. Sehingga ada persoalan apa-apa, harusnya Poltekkes Banten itu membela anak-anaknya dulu sebagai sebuah keluarga gitu loh. Bukan langsung melakukan tindakan yang nggak setimpal ini, nggak ada ini, nggak setimpal banget gitu loh. Jadi ada Iya, apa betul. antara ini dengan ini? Iya. Kayak orang tua tega kepada anaknya, lo salah pokoknya, lo harus begini kan. Saya sebagai orang yang udah punya anak kan kebayang gitu loh. Kalau anak saya juga digituin, ya syukur-syukur saya nggak bawa golok gitu kan. Iya. Jadi memang Gitu ini kan? menarik nih, setelah case ini viral, Kang, di Macan Keadilan dan seterusnya, paling banyak tuh di Facebook itu, sampai 20.000. Bahkan sampai geger juga nih di kampungnya si bapaknya si Isma itu, yang tadinya Isma ini posisinya dibejek gitu ya istilahnya, dibawa rendah gitu kan, salah gitu di mata orang kan. Setelah kita viralkan ini malah berbalik, jadi justru orang ya justice for Isma, kita bantu Isma mencari keadilan ini gitu. Betul. Jadi kan dalam hal ini ketika dikuasakan kepada penasihat hukumnya terus tidak kooperatif dari kedua belah pihak itu, ya jangan-jangan berarti Isma dalam hal ini ya tidak terbukti bersalah begitu. Ya itu tadi kenapa harus diam-diam? Ya kenapa harus diam-diam kan begitu kan? Berusaha menghubungi Isma yang secara puntennya, secara rekam jejak Isma itu pasti lemah lah secara rekam jejaknya di persoalan hukum gitu loh. Ya. Kenapa tidak dengan pengacaranya? Kan gitu. Itu namanya diam-diam merayap gitu. Ya begitulah gitu loh. Ini ada sesuatu yang menarik dan saya pikir bukan cuma Isma yang terjadi di Poltekkes Banten itu. Saya pikir seperti itu. Isma hanya apa ya, puncak gunung es aja yang kebetulan kita tahu. Itu aja sih. Ada apa Saya dengan Poltekkes? semakin greget ini. Harapan kamu tuh apa nih dari case Isma ini? Ya Apa? kalau saya sih berharap Isma dikelirkan lah. Status tudingannya itu harus clear. Kemudian Poltekkes Banten harus bertanggung jawab. Bagaimana kelanjutan masa depannya Isma? Dia lah nggak cuma minta maaf doang lah Pak. Minta maaf doang mah hal kecil lah. Minta maaf terus kemudian Isma nggak bisa jadi bidan juga nggak. Itu kan harus pertanyaan. Bagaimana nasibnya Isma ke depan nih? Apakah dia bisa jadi bidan? Ya kan? Bukan hanya persoalan minta maaf. Klarifikasi juga. Yang namanya klarifikasi. Misalnya dikelirkan. Poltekkes Banten sudah minta maaf, lalu Isma masih tetap kuliah di situ. Tidak semua orang setuju dengan keputusan, Pak. Tidak semua orang sepakat dengan satu pendapat. Isma pasti masih mendapatkan tekanan. Nah, disitulah Poltekkes Banten harus bertanggung jawab atas kelulusan Isma. Entah bagaimana caranya. Gitu. Mantap. Iya, Pak. Abah Lawyer gimana nih? Abah Lawyer ini? Saya ini tambah kesini tambah geram ya, tambah kesel. Ya. Tahu Pak? Geram. Wow.
ya kan? Oh. Jadi tadinya saya hanya ingin volumenya 2 strip ini. Saya bikin 9 strip ini. Semakin kencang saya, ya kan? Artinya bahwa saya pikir mereka akan welcome kita. Kok mereka masih upaya diam-diam merayap ke klien kita gitu loh, ya kan? Udah jelas-jelas pertemuan udah sekali 2 kali memang. Ternyata tidak imbang, jadi nggak bisa gitu loh, tidak imbang. Jadi kalau sesuatu yang tidak imbang, itu juga pengadilan juga lindungi itu. Di dalam misalkan mediasi itu kalau tidak imbang, ada caranya, Mas. Ya gitu kan, kalau tidak imbang tidak boleh. Gitu, jadi harus imbang. Terus artinya bahwa jangan sampai gara-gara limpul, kata orang Medan ya, limpul. Gara-gara limpul ini, cita-cita seorang Isma ini jadi hapus, hilang, ya kan? Menjadi seorang bidan. Ini cita-cita mulia loh, bidan. Ibu saya bidan loh, almarhum. Bidan pertama di Cibaliung tuh, ya kan? Iya. Jadi jangan sampai gara-gara limpul nih, ya, limpul. Gara-gara limpul, cita-cita Isma terhambat gitu saja atau hapus gitu. Padahal sudah last one, tinggal di semester akhir dia. Itu loh. Jadi tolonglah lewat media ini kalau dengar, kita tidak ingin aneh-aneh kok, tidak ingin macam-macam. Ya kalau memang maunya gaspol ya silahkan gitu kan. Kita pun kan di situ ada juga pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang memicu ini semua, memfitnah Isma. Ini ya kita mungkin saja seperti itu. Ya Kang Ucu ya? Ya, siap. Itu loh, Ceng. Siap. Sejo. Nah ini sangat menarik nih. Ada tambahan lagi nggak nih sebelum di akhir ini? Karena Sudah. memang ini dadakan konsepnya. Karena tadi kan memang di grup pengacara Banten ini bahwa Isma ini ingin didatangi oleh security atas perintah dari direktur ya, Pak ya? Saya klarifikasi, bukan didatangi. Jadi ada security menelpon saudaranya Isma, ya kan, menanyakan alamat Isma karena mereka mau berkunjung ke rumah Isma. Itu yang tadi terakhir. Sebelumnya ada juga WA, ya kan, mau datang. Nah terakhir sebelum tadi ada informasi ada surat undangan tanggal 20, bukan ke kita, tapi ke Isma. Dengan Isma dan orang tua ya? 3, panggilan ketiga, artinya mereka panggilan ketiga. gitu. Jadi misalkan kayak ini 1, 2, 3, nanti mereka bikin keputusan. Biasanya kan 1, 2, 3. Nah pinter dia, ya kan? Panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3. Kalau 3 nggak datang, berarti kalian kita sudah berhak untuk melakukan finalisasi misalkan. Nah, itu saya rasa begitu maunya dia. Jadi karena kita lihat aja tanggal berapa dia kasih surat ke Isma terakhir. Tanggal berapa dia kuasakan ke kita. Kita lihat tanggal berapa kita kirim surat ke mereka. Saya rasa kalau yes itu yakin esok sampai, udah mereka terima, tidak mungkin tidak. Itu loh. Nah dengan adanya surat undangan itu ya tentu gimana tuh untuk melakukan upayanya dari Abang Lawir nih? Kita sudah diskusi, ya kan, beragam lah. Ada yang datengin aja, ya kan, ada yang kita abaikan, kita somasi 2. Nah ini kita pikirkan ini kalau semakin kesini kan mereka kan tidak mau merespon kita dong, tidak menghargai. Udah pakai kacamata begini masa kita bikin surat nggak direspon. Iya. Gak lucu ya, berarti tidak menghargai nih. Tidak menghargai. Kita kan sama-sama sekolah juga. Gitu loh. Walaupun kita bukan mantri-mantri acan, kalau saya dokter, saya bukan mantri-mantri acan kan. Itu. Gitu. Jadi, tolonglah, ya kan, supaya kita saling menghargai, saling menghormati. Kita tidak akan mencelakakan kalian ya, kalau memang kalian tidak salah, ya kan. Itu. Kalau udah minta maaf, udah ada etikat baik, goodwill, mau ngapain lagi kita, ya kan? Iya. Itu loh. Toh kita bukan mau minta jabatan kalian, ya kan?
Itu loh. Oke, Gitu. ini sangat menarik sekali nih. Berarti dalam hal ini seharusnya RS Kartini dan Poltekkes Banten fokus terhadap somasi yang Abah Lawyer layangkan begitu ya. Coba aja. Ya, Jawabnya sehingga apa? apa susahnya ngebaca ya? Cuman berapa halaman tuh kemarin, Bah? 4 atau 5 gitu. Masa kita layangkan somasi cuma dibalas dengan surat undangan kan nggak nyambung gitu ya? Undangannya bukan ke kita pula gitu loh. Kan nomornya Oh, nah, ada. lain kelas meren apa diundang ke Poltekkes memeren bisa tak kuliah bidan. Oke, terima kasih banyak ini Abah Lawyer dan Abah Ucu ya. Abah Lawyer juga lagi di Serang tuh. Baik. Batu ya. Oke. Ada ngopi. Tadi saya mau ketemu Pak Ucu tadi Ya. ini ada pencari keadilan dari Labuan ini. Sekolahnya mau Ya. diambil alih. Ya, Gitu. pada intinya Macan Keadilan istiqomah ya konsisten mengawal isu ISMA sehingga memperoleh keadilan ya dan memulihkan nama baik ISMA. Karena netizen ini banyak yang nanya, gimana nih perkembangannya nih Macan Keadilan ya. Kemarin Ya, somasi jangan masuk dilayangkan angin, ya. akhirnya kolaborasi sama Fakta Banten kan viral lagi tuh dari somasi Jangan ini. ya. Aduh, hati-hatilah. Iya. Ini soalnya bahaya. Kan ada kasus terus ya kan? Tidak mungkin lah. Iya. Oke. Gitu. Oke. Oke. Oke, siap. Jangan lupa ngopi ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Sama macam keadilan. Wow. Berani mengawal atas Wow. ketidakadilan. Wow. Wow.